Kisahku berawal dari bagaimana aku jauh meninggalkan rumah, berusaha bertahan hidup demi impian yang ada di benakku. Perih, sakitku tidak banyak orang yang tahu. Aku diam dan tutup mulut karena aku yakin Tuhan selalu ada untukku. Aku bertahan, bahkan berusaha mencari kenyamanan, hingga aku berani memilih sesuatu di luar impianku. Tapi aku bersyukur semua ini mengajarkanku untuk melewati proses pendewasaanku. Kesepian, kesendirian, dan kerinduan adalah hal yang akrab dirasakan olehku saat itu. Saat jauh dari orang tua, aku selalu menyimpan permasalahan dan kerinduanku sendiri, tanpa harus bicara langsung pada mereka. Namun tidak pernah kubagikan keluh kesah yang terlalu berat itu. Bila jauh dari orang tua, aku lebih memilih menceritakan hal yang baik-baik saja. Sebab aku tidak mau permasalahanku di tanah rantau semakin membebani pikiran mereka. Ibu, ayah, walaupun kita saling berjauhan, aku berjanji sekuat tenaga aku akan membahagiakan kalian. Doa di setiap sujud kalian selalu menyertaiku menuju kesuksesan itu. Sejujurnya, kesedihan terberat yang ada di hatiku adalah jauh dari ibu dan ayah. Kesendirian, kesepian adalah hal yang setiap hari kutemui. Apakah aku bersedih? Iya. Tapi ini bagian dari sebuah perjuangan. Kesendirian merupakan hal yang sering dirasakan olehku. Namun apa yang sedang dirasakan sebenarnya ini jarang diungkapkan pada orang tua. Bila tiba saatnya berkumpul bersama keluarga, itulah kebahagiaan sejati yang sebenarnya. Sebab ketika pulang kembali ke tanah rantau, tidak ada yang tahu apakah esok bisa berkumpul kembali. Aku memang merindukan tanah kelahiranku. Tapi kerinduan ini akan kuganti dengan kesuksesanku nanti. Tanah kelahiran, tunggu kelak aku mengabdi kepadamu. Dalam diam dan sepi, aku punya mimpi yang sangat besar. Tentu ada pengorbanan yang akan dilakukan. Salah satunya menahan rindu pada tanah kelahiranku. Dan kerinduan ini akan terbayar lunas saat pulang dan membanggakan tanah kelahiranku. Tunggu saat itu tiba. Hidup hemat adalah bagian dari proses perjuangan. Aku yakin tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Menyisakan uang agar mampu bertahan di kemudian hari. Merantau bukanlah perkara yang sederhana. Jauh dari orang tua adalah hal yang paling sulit untuk dijalani. Namun, berbahagialah mereka yang sedang berada di tanah rantau, karena semakin jauh dari orang tua, justru hati mereka semakin dekat. Saat merantau kita jalani akan ada banyak cerita yang dilalui, baik itu suka maupun duka. Akan ada cerita kala kita meneteskan air mata karena kerinduan dengan kampung halaman. Kami anak rantau mungkin punya mental yang lebih kuat dibandingkan dengan anak yang masih tinggal dengan orang tuanya. Tak jarang kami bertahan hidup dengan tanpa uang sepeser pun. Tak jarang kami menahan lapar, letih, dan rasa sakit. Di saat kami sedang sakit, kami tidak pernah merepotkan orang tua dengan keluhan ini dan itu. Ketika ditanya kabar, selalu kami jawab, ya, kami selalu sehat. Kalian yang berada di rumah berbahagia dan bersyukurlah karena banyak fasilitas dan kasih sayang di dalam rumahmu. Karena kami di tanah rantau ini hidup dengan seadanya. Kami tidur tanpa kasur dan bantal. Kami bisa makan kalau hanya pegang uang. Dan kamar mandi pun bergantian.
Coba bayangkan, mau buang air besar saja harus ngantri panjang. Sedangkan rasa mules sudah menjalar sampai ke ubun-ubun. Namun, tekad kami anak rantau pantang pulang sebelum tumbang. Ibu, walaupun kita berjauhan, aku berjanji sekuat tenaga akan membahagiakanmu. Doa di setiap sujudmu selalu menyertai di setiap langkahku. Di perantauan ini, bayang-bayang keluarga dan kampung halaman selalu hadir dalam imajinasi. Bila rindu mengetuk hati, hanya tangis dan tetesan air mata yang kami tahan setiap malam. Bila tiba saatnya berkumpul keluarga, itulah kebahagiaan sejati bagi kami. Pepatah bijak mengatakan, merantaulah nak, agar kamu tahu perihnya hidup yang kamu jalani. Di saat kamu butuh makan, di saat kamu butuh uang, semuanya terasa berat. Dan hanya anak-anak perantau yang tahu jawabannya. Beruntunglah kalian yang setiap hari masih bisa menikmati masakan seorang ibu. Karena kami anak perantau sangat merindukan akan hal itu. Kami siap pergi merantau, maka kami siap mengambil segala resiko dengan tanggung jawab yang akan kami pikul dengan sendirinya. Memutuskan pilihan untuk merantau memang merupakan tantangan khusus untuk diri pribadi. Akan tetapi hidup di perantauan akan mengajarkan arti sesungguhnya bahwa hidup ini butuh tekad dan semangat yang kuat. Dan merasakan hidup ini sangatlah berarti. Setiap tangis dan pengorbanan yang begitu besar dirasakan anak rantau. Banyak dari mereka yang menjadikan penderitaan mereka sebagai pacuan untuk sukses dengan impian dan tujuan mereka. Merantau mengajarkan manusia untuk tetap bertahan bersama tekad yang kuat dengan pendirian yang kokoh. Kesepian, kerinduan, keringat dan air mata yang akan kamu keluarkan adalah bukti dari perjuanganmu. Pola hidup yang mengharuskan kamu untuk berhemat di perantauan, permasalahan yang kamu selesaikan dengan pikiran kamu sendiri, kehilangan momentum hari-hari spesial bersama keluargamu, itu semua merupakan bagian dari perjuangan anak rantau. Wahai anak rantau, ketahuilah dirimu lebih berpeluang untuk sukses atas dasar pelajaran hidup yang sudah kamu alami. Karena kamu cenderung lebih mandiri, kamu lebih cepat beradaptasi, kamu lebih paham dengan tantangan, kamu juga lebih pandai mengatur keuangan, dan kamu lebih kuat. Jadi ingat begini nih, terus kita mati 3 orang di sana. Halo, halo Mama. Apa kabar Mama? Kabar baik ini apa? Oh iya Mama, Mama di siapa? Tadi ada di sebagian. Oh, Papa ada di mana Mama? Papa ada di kebun. Ada bikin Bu? Iya. Adik-adik dong. Ada jalan muda. Oh iya Mama. Mama sehat-sehat dong. Iya sehat-sehat ini. Bagaimana di sana aman toh? Aman saja Mama. Kuliah bagaimana? Kalau kuliah aman saja Mama. Oh baik. Sehat saja. Saya tuh mau beli. Oh iya Mama. Oh iya iya. Halo Mama. Masih lanjutkan di depan om. Iya Mama. Shalom. Iya shalom. Hilang 5 tahun